Pemirsa, salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat petani di pedesaan ialah kesulitan memasarkan produk-produk pertanian mereka saat musim panen tiba. Namun tidak demikian dengan 675 kepala keluarga atau lebih dari 3.000 jiwa warga petani yang ada di Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Yang mana saat ini produk-produk hasil pertanian mereka ini sudah memenuhi pasar, ini hampir 75% di salah satu pasar induk yang ada di Bumi Batiwakal. Bersama saya Marga Rahayu, kita akan saksikan bagaimana keberhasilan dari Kampung Maluang memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dan penguatan program pembangunan. Prioritas kami di Kampung Maluang yaitu jalan usaha tani. Alhamdulillah selama ada ADK, ya, DD, APBN, semua terselesaikan masalah-masalah baik itu di desa maupun di tingkat RT. Nah, alhamdulillah selama dengan dana dari pusat, baik itu dari provinsi juga, ya, dari kabupaten, selama ini sudah jalan di kampung kami. Nah, alhamdulillah beberapa dana yang sudah terkucur semua sudah jalan di Kampung Maluang. Banyak yang kami bangun, ya, khususnya yang kami sampaikan tadi yaitu jalan usaha tani. Mengapa kami usaha tani? Karena banyak hasil tanaman jangka panjang yang selama ini tidak pernah keluar, tapi begitu masuk dengan dana untuk pembuatan jalan, semua jalan bisa dilewati. Kampung Maluang merupakan salah satu kampung yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kampung Maluang memiliki luas wilayah 30.000 hektar persegi dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.700 kakak dan jumlah penduduk sebanyak 6.000 jiwa. Sebagian warga Maluang berusaha di bidang perkebunan dan peternakan serta pertanian, di mana hampir 50% warga menggantungkan hidup sebagai petani. Kondisi ini membuat Kepala Kampung Maluang, Muhtar, mencoba mencari sebuah gagasan dalam membantu warganya untuk mengembangkan potensi yang ada. Salah satunya melalui dana desa pada tahun 2018, Kampung Maluang berhasil membangun jalan usaha tani guna memudahkan warga membawa hasil pertanian dan perkebunan untuk dijual ke pasar lokal setempat. Hampir 75% sayur mayur dan buah-buahan yang dijual di pasar Aji Dilayas berasal dari Kampung Maluang. Keberadaan pasar ini dinilai sangat membantu meningkatkan perekonomian warga Maluang, khususnya bagi petani yang menjual segala hasil usahanya di pasar tersebut. Sesuai prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan pembangunan, salah satu kampung yang ada di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau ini sudah berhasil melakukan pemberdayaan masyarakat dan penguatan pembangunan melalui dana desa. Saya saat ini sudah bersama dengan Kepala Kampung Maluang yang ada di Kabupaten Berau yang menjadi desa terbaik pertama versi Kementerian Desa dan PDT. Ini dalam konteks penguatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ada Pak Muhtar. Pak Muhtar, bagaimana kabarnya? Baik. Waduh, senang sekali hari ini pakaiannya cantik sekali, Pak. Ini batik khas dari Berau ya, Pak ya? Khas Berau. Ada penyunya, kemudian juga ada tanaman-tanamannya, Pak ya? Iya, mudah-mudahan nanti yang lihat video ini bisa langsung datang ke Kampung Maluang. Pak Muhtar, kita mau tahu Pak, upaya dari Kampung Maluang sendiri untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakatnya itu, kemudian penguatan pembangunannya itu, apa saja yang sudah dilakukan? Alhamdulillah di Kampung Maluang bersama masyarakat Maluang bersatu untuk membangun Kampung Maluang dengan adanya ADK, DD, APBN sudah jalan di kampung kami. Salah satunya pembangunan, ya, sudah terbangunnya beberapa infrastruktur, ya. Salah satunya kantor kepala kampung, ya, kantor BPK, kantor LPM, semua ada
yang ada di Maluang sudah lengkap ya. Oke. Nah, alhamdulillah dengan dana itu kami yang tadinya tidak ada, alhamdulillah kami bisa membangun. Nah, untuk penguatan pemberdayaan, alhamdulillah juga sudah jalan di Kampung Maluang ya. Oke. Salah satunya bank sampah yang dilakukan oleh BOMK ya. Agroguna juga sedang berjalan, sudah dilakukan. Banyak kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pemberdayaan. Salah satunya penguatan penyuluhannya untuk kelompok tani. Ya. Salah satunya peternakan, perikanan ya. Termasuk juga kebetulan di Kampung Maluang ini ada budidaya bawang merah. Bawang merah. Itu juga dijual ya di pasar Ajilayas. Adilayas ya. Itu kurang lebih 75% masyarakat Kampung Maluang menjual sayurnya ke sana. Nah, insya Allah di tahun 2019 nanti sayur-sayur itu nanti bisa diadakan di Kampung Maluang, salah satunya wisata agroguna ya. Wisata agroguna ini nanti akan dikelola BMK. Mengapa kita adakan wisata agroguna? Supaya kedepannya Kampung Maluang ini jadi kampung mandiri ya, jadi kampung mandiri. Nah, selanjutnya lagi untuk pengangguran di Kampung Maluang itu 0%. 0%, tidak ada pengangguran di sini? Tidak ada. Wow, hebat sekali. Iya. Itu berkat? Ada kerjasama LPM dengan koperasi Kampung Maluang, yaitu seturut. Nah, seturut itu bahasanya itu sepakat. Nah, alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 6 tahun. Pak Muhtar, ini menarik sekali karena pemberdayaan masyarakat dan penguatan pembangunan tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Iya. Masyarakat yang ada di Kampung Maluang yang hampir 1.700-an kakak itu semangat gotong royongnya tinggi nampaknya, Pak. Alhamdulillah semangatnya luar biasa. Nah, kalau kita undang 100 datang. Wah. Luar biasa Kampung Maluang. Oke. Jadi memang wajar sekali pemirsa ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa dan PDT untuk konteks tadi ya Pak ya, pemberdayaan masyarakat desa dan juga penguatan. Saya ingin diajak oleh Pak Kepala Kampung ini Maluang untuk kita lihat Pak, penghargaan apa saja yang sudah didapatkan karena pemberdayaan masyarakat dan penguatan pembangunannya di sini sangat baik sekali. Kita boleh diajak ke dalam ya Pak ya? Bisa. Mari kita ke dalam. Pak Muhtar, boleh diceritakan Pak, ini Kampung Maluang sudah mendapatkan penghargaan apa saja? Salah satunya juara 1 ya. Juara 1. Lomba kampung dengan kelurahannya di tingkat provinsi. Ya. Kemudian juga Bulan Bakti Gotong Royong juga juara 1. Juara 1? Iya. Bulan Bakti Gotong Royong. Iya. Kemudian? Nah, ini yang baru-baru ini juara 1 juga, versi kategori penguatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Wah, hebat sekali. Kalau yang ini apa ini Pak? Ada tanda-tanda tangan dan desa bebas pornografi anak. Iya. Nah, ini baru-baru dikunjungi Menteri. Awalnya dari bebas pornografi anak ini berawal dari pelindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Lagi-lagi masyarakat ikut andil. Ini sudah 2 tahun dilakukan. Seenggaknya Menteri datang ke Kampung Maluang. Jadi anak-anak di sini aman dari paparan pornografi. Iya. Wah, hebat sekali Pak. Tercatat Kampung Maluang memiliki segudang prestasi baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun skala nasional, di mana Kampung Maluang ditetapkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai kampung terbaik nasional. Tidak hanya itu, penghargaan lain yang mampu ditorehkan Kampung Maluang yakni sebagai kampung bebas pornografi pertama di tanah air yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A. Ya, tadi Pak Muhtar katakan ada persoalan pornografi yang sekarang desa kita atau kampung kita ini terbebas dari paparan pornografi. Memang pornografi ini kan sudah cukup mengkhawatirkan Pak ya. Latar belakang Kampung Maluang sehingga menyatakan diri sebagai desa bebas pornografi. Alhamdulillah di Kampung Maluang ini sudah 2 tahun perlindungan anak ya, terpadu berbasis masyarakat ini sudah jalan. Dengan adanya itu masuklah kami memilih kampung bebas pornografi. Mengapa kami memilih ini? Karena Maluang ini adalah lintasan destinasi ya,
banyak pakaian-pakaian yang kurang ini, kurang katakan kurang Sopan. baik ya, kurang sopan ya. Nah, sehingganya kami memilih kampung bebas pornografi. Nah, salah satunya di era ini, gadget ini kan HP ini banyak dilakukan anak-anak ya. Nah, kebetulan kami juga di kampung ini ada forum anak ya yang dilakukan seminggu sekali, itu tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu. Iya. Melakukan apa? Melakukan pertemuan-pertemuannya, baik itu SD, SMP, SMA ya. Nah, ini dilakukan tiap hari Minggu. Memberikan edukasi. Betul. Jadi dikumpul sebelum belajar di ruang terbuka, dikumpul HP-nya dan tidak boleh dimatikan. Nah, nanti ibu yang menjelaskan nanti ada forumnya, ketua forumnya. Termasuk berarti memberikan pengertian ya kepada anak-anak bahwa bahaya pornografi itu begitu luar biasa. Dana desa juga ikut berperan Pak di sini? Berperan salah satunya dari 10% pemberdayaan dari dana APBN. Nah, itu kita gunturkan kepada forumnya. Salah satunya juga dari CSR yang ada di kampung banyak membantu di sini. Jadi kami sandingkan kalau ada kekurangannya, kegiatan-kegiatan saling support. Pemirsa, Kampung Maluang di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau ini memiliki 1.700 kakak atau kepala keluarga, di mana 675 kakaknya ini adalah petani. Hampir 50% Pak Muhtar menjadi petani. Betul. Yang menjadi persoalan kan biasanya pasarnya Pak. Tapi ternyata di Kampung Maluang ini tidak lagi menjadi persoalan. Kenapa begitu Pak? Kebetulan masyarakat kami dari jarak pasar itu kurang lebih 10 menit perjalanan. 10 menit ke pasar induk. Pasar induk. Okay. Jadi semua sayuran yang ada di pasar itu 75% dari Kampung Maluang. Jadi seluruh sayur mayur dan buah-buahan itu dari Maluang Pak? Maluang. 75%-nya? 75% di pasar Aji Nilayas. Wow. Besar sekali nih Pak. Besar. Jadi sudah bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Pak. Alhamdulillah sudah meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk pemberdayaannya juga di sana. Nah, pemberdayaan seperti apa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa Pak? Nah, kita sudah banyak kita lakukan, baik itu penyuluhan ya, kegiatan-kegiatan di kelompok taninya ya. Nah, kita bantu juga dari dana desa, kalau misalnya dia tidak punya pupuk kita bantu pupuk. Iya, peralatannya juga, parangnya, cangkulnya, semua kita bantu. Cangkul dibantu? Dibantu. Oke, kemudian apa lagi Pak? Banyak kita, bibit juga. Kalau misalnya ada bibit kita siapkan, dari bibit kita siapkan. Kalau untuk jalan usaha tani Pak, itu juga dibantu? Dibantu. Kalau kemarin, kalau perjalanan mungkin setengah jam, sekarang 5 menit sudah sampai dengan adanya dana DD ya, ADK. Nah, itu sudah kita bantu 500 sampai 2 kilo kita bantu. Oke, jadi memang jalanannya. Dana desa ini betul-betul bermanfaat bagi sekali masyarakat petani kita. Petani kita. Okay. Nah, pesan saya, kepala desa itu harus peka menghadapi pembangunan. Desa itu adalah kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Pak Muhtar, saya juga ingin memberitahukan kepada pemirsa ada yang menarik di Kampung Maluang. Dari 6.000 jiwa yang ada di Kampung Maluang ini, ternyata tingkat penganggurannya dikatakan di depan tadi ya Pak ya, 0%. Begitu pede Pak? Betul, 0%. 0%. 5 tahun terakhir ini. Nah, kebetulan TPK ya, LPM, koperasi seturut ini sudah jalan di Kampung Maluang. Jadi baik itu skill, non skill sudah jalan ya. Baik ada yang sudah pelatihan, itu kita masukkan ke perusahaan. Termasuk yang putus sekolah itu kita siapkan wisata education. Salah satunya pembangunan kandang ayam, nanti dia memberi makan, bisa menjual ke agroguna nanti. Nah, di situ nanti. Jadi tidak ada nanti pengangguran di tahun 2019. Jadi bisa dipastikan usia produktif pemuda-pemuda kita ini tidak ada yang menganggur, Pak? Tidak ada sama sekali. Wow. Nah, alhamdulillah sudah kita bangun fasilitas bulu tangkis, bola voli. Nah, ini juga harus kepala desanya peka, karena ini harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya ya negara kan begitu. Karena ujung tombak negara juga kami ini. Selain pelatihan, kemudian apa tadi membuat wahana-wahana untuk pekerjaan baru ya bagi para pengangguran yang ada di sini.
konsep pendekatan lain Pak yang dilakukan, karena kabarnya kami dapat informasi juga melibatkan pihak ketiga dan perusahaan terdekat di Kampung Maluang. Ya, salah satunya kami juga bekerja sama dengan koperasi Kabupaten Berau. Ya. Salah satunya pembuatan batik. Batik. Jadi disupport juga dari pihak ketiga. Batik yang Bapak pakai ini? Salah satunya batik yang kami pakai ini. Bagus sekali Pak. Ya, jadi termasuk juga tadi kan perusahaan-perusahaan terdekat katanya di sini ada tambang ya Pak ya? Ada sawit. Iya. Itu juga berkontribusi? Berkontribusi. Kebetulan di Kampung Maluang ini banyak potensi ya. Ada lada, ada sawit, ada tambang, ada kayu. Alhamdulillah. Ya. Karunia Tuhan yang sudah membantu desa. Dan tenaga kerja kita, para pengangguran juga ada sebagian yang terserap ke sana. Semuanya terbagi-bagi. Baik, Pak Muhtar, ini kan sudah banyak sekali pembangunan yang dilakukan melalui pemanfaatan dana desa. Tapi tentu Pak Muhtar sendiri sebagai Kepala Kampung Maluang memiliki mimpi. Kampung Maluang ke depan itu mau dijadikan seperti apa Pak? Ya, Alhamdulillah selama ini sudah banyak bantuan, baik itu daerah, provinsi, pusat ya. Kedepannya kampung kami ini dapat kami tingkatkan ya, karena sudah menuju mandiri. Paling tidak warga kami kedepannya, anak cucu kami khususnya lebih sejahtera lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan apa yang mau disampaikan Pak kepada pemerintah pusat yang sudah menyalurkan dana desa? Ya, terima kasih kepada kabupaten ya, provinsi ya, Kementerian Desa. Yang selama ini sudah jalan, mudah-mudahan dapat ditingkatkan lagi, khususnya di Kampung Maluang Sejati ini. Salah satunya peningkatan jalan yang masih banyak perlu kami benahi, dan semoga dana yang ada dapat ditingkatkan lagi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Muhtar, Kepala Kampung Maluang. Ya, tentunya kita doakan bersama Kampung Maluang semakin mampu memanfaatkan dana desanya untuk kepentingan masyarakat, sehingga cita-cita pemerintah pusat ya bahwa desa itu bisa maju, mandiri dan sejahtera bisa tercapai di Kampung Maluang ini. Di sisi lain, peran tim penggerak pembinaan dan kesejahteraan keluarga PKK Kampung Maluang juga turut serta membantu pemerintahan kampung dalam proses pembangunan dan pemberdayaan. Hal ini dapat dilihat dari peran kaum ibu-ibu untuk melakukan berbagai aktivitas seperti mengelola usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera UPPKS dan membina para keluarga baik dari tingkat balita, remaja, hingga lansia. Selain UPPKS, tim penggerak PKK Maluang juga memiliki kelompok Dasawisma dibentuk oleh PKK sebagai sarana utama dalam melaksanakan kegiatan program-program kerja PKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arofah. Saya di sini sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kampung Maluang, di mana PKK ini mempunyai berbagai macam program, yaitu 10 program pokok PKK yang sudah ada di sini. Kami di sini juga mempunyai 10 kelompok PKK RT dan 32 kelompok Dasawisma. Dimanapun kelompok-kelompok tersebut sudah berjalan dengan baik. Selain itu, peran Corporate Social Responsibility CSR setempat turut andil dalam membantu memberdayakan masyarakat Maluang melalui berbagai macam pelatihan keterampilan bagi warga, seperti pelatihan pembinaan kepada usia produktif guna meningkatkan kapasitas intelektual masyarakat di wilayah tersebut. Tercatat pada tahun 2018, tingkat pengangguran di kampung ini mencapai 0%. Kami dari PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau PT Buma memiliki program 4 pilar sebagaimana selaras dengan owner kami PT Brokol, yaitu pemberdayaan masyarakat, diantaranya pilar pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk pendidikan sendiri, kita ada beberapa program yang jalan, salah satunya lomba cerdas cermat di level SD dan pemberian beasiswa maupun pendidikan kejar paket A, B, dan C. Ya, itu yang untuk pendidikan. Sedangkan untuk yang lebih banyak kita sering bersinergi dengan desa lingkar tambang khususnya Maluang, yaitu sosial budaya dan kesehatan.
ya kesehatan, seperti beberapa waktu kemarin kita memberikan bantuan alat peraga untuk memudahkan masyarakat Desa Maluang berobat secara gratis dan sadar akan kesehatan. Itulah berbagai macam kisah sukses salah satu kampung segudang prestasi di Indonesia yang berhasil memberdayakan masyarakatnya untuk memandirikan dan mensejahterakan warganya melalui pengelolaan dana desa. Semoga dengan adanya kampung seperti ini dapat menjadi sebuah percontohan bagi kampung atau desa lain agar dapat melahirkan desa yang mandiri. Kampung Maluang sejati, sehat, ekonomis, jaya, aman, tawadun, ikhlas.